Dan waktu itu saya menyesal sekali. Lalu saya ikut-ikutan kakak saya. Kemudian saya turun, saya mau menghampiri orang itu, tak kejar orangnya sudah tidak ada. Saya menyesal sekali waktu itu. Jangan sampai kita kemudian karena lalai untuk berbuat baik, kemudian kita menjadi menyesal. Selama kita masih memiliki waktu untuk berbuat baik, mari kita berbuat baik. Selama kita masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri, mari kita perbaiki diri kita. Supaya kita tidak hanya berhenti pada penyesalan, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Kita memiliki hidup yang semakin baik, semakin berkembang, menjadi lantaran berkat, dan semoga tidak berhenti seperti orang kaya tadi itu, berhenti pada penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Semoga penyesalan kita pada masa-masa pertobatan ini juga sungguh membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan juga menjadi berkat bagi kita dan sesama. Ya Tuhan, ujilah dan selidikilah jalanku, periksalah batinku dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pagi hari ini, menimba inspirasi dari sabda Tuhan dan juga memohon rahmat bagi diri kita semua. Kita hening sejenak, persiapkan hati dan budi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa penguasa alam semesta, Engkau menghendaki dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya padamu. Semoga iman kepercayaan kami berkembang dengan subur dan mempersatukan serta merukunkan umat manusia dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi berkah dalam. Dalam hidup pernah mengalami yang namanya penyesalan? Pernah? Tentu pernah. Kalau yang belum pernah hebat. Tapi kita tentu pada umumnya kita pernah mengalami penyesalan. Dan yang namanya penyesalan itu sungguh menyesakkan hati. Karena toh seringkali kalau yang namanya sudah menyesal, itu lalu ya mau bagaimana lagi? Mau mengulang masa yang lalu juga tidak bisa. Ya bisanya kita memperbaiki hidup itu kan. Selagi Tuhan masih memberikan hidup. Nah, kalau sudah terlanjur seperti tadi, seorang yang kaya ini, penyesalannya tidak lagi ada artinya. Meskipun dia berteriak-teriak kepada Bapak Abraham untuk kemudian meyakinkan sanak saudaranya yang masih hidup, Bapak Abraham juga mengatakan, percuma. Meskipun nanti diingatkan oleh orang yang sudah mati, kalau memang dalam hatinya sendiri sudah bebal dan menutup kemungkinan untuk kebaikan, menutup pada suara Allah sendiri, meskipun diyakinkan oleh orang yang sudah mati, ya dia tetap akan bebal. Maka keterbukaan hati itu pertama-tama mesti diusahakan oleh diri sendiri. Orang lain, lingkungan, itu lebih pada faktor pendorong, faktor pendukung, dan faktor untuk bisa dipelajari. Tetapi segala niat itu tergantung diri sendiri. Sama kan seperti kalau kita belajar itu, atau anak-anak kita belajar, meskipun mau didorong-dorong, kalau misalnya sampai bapak ibunya itu jengkel, kalau anaknya itu memang tidak punya niat, ya sudah gitu kan. Atau misalnya anaknya memiliki hobi atau memiliki prestasi di bidang tertentu, tetapi orang tuanya memaksakan diri supaya dia mempelajari hal-hal yang memang dia tidak, istilahnya ya bukan hanya tidak minat, tetapi memang tidak punya kompetensi di situ, ya dia juga akan wegah-wegahan gitu kan. Meskipun dia mau belajar, hasilnya juga tidak akan optimal. Sama seperti tadi yang dikatakan Bapak Abraham. Kalau misalnya memang orang itu sudah bebal, ya mau diingatkan bagaimanapun juga sama. Maka yang bisa diusahakan sejak dari awal,
bagaimana kita juga mengusahakan tadi itu, keterbukaan hati kita pada kebaikan-kebaikan, pada suara Allah sendiri. Tentu selama kita masih hidup dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita masih bisa mengusahakan hal ini. Bapak Abraham tadi mengatakan kepada si orang kaya itu, dia punya kesaksian dari para nabi, bahwa itu dipelajari, bahwa itu dipahami, dan itu dilaksanakan. Sudah itu saja, itu untuk memperbaiki hidup orang gitu kan. Bapak Abraham mengatakan begitu. Itu artinya kita diajak untuk bisa belajar terus-menerus, mumpung kita masih memiliki kehidupan. Karena yang namanya penyesalan, itu pasti menyesakkan hati kita. Dan selama Tuhan itu masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, ya sudah, mari kita berhenti dari penyesalan dan kemudian kita bertobat, gitu kan? Kita memiliki hidup yang lebih baik. Suatu ketika saya pergi dengan kakak saya. Dulu waktu mau tahbisan itu, kami mau tahbisan, saya lupa, saya pergi mencari apa sih waktu itu, kebutuhan untuk apa. Saya pergi dengan kakak saya malam-malam bertiga, kemudian kami berhenti di sebuah Indomaret. Bukan iklan ya, ini bukan iklan. Hanya dilalah kami berhenti di situ. Nah, di situ itu ada pedagang semacam kerupuk, itu namanya apa sih? Kalau bahasanya biasanya orang-orang itu mengatakan opak itu ya, tapi nggak tahu bahasa di tempat jenengan apa atau di tempat kita apa. Tapi kalau kami mengatakan opak itu ya, nampaknya sepele dan sederhana. Lalu orang itu menawarkan, karena waktu itu ketemu dengan saya, lalu orang itu menawarkan ke saya. Saya waktu itu cuek. Saya waktu itu cuek dan tidak beli apa-apa. Tiba-tiba lalu saya masuk mobil, lalu ada kakak saya. Lalu kakak saya turun dan kakak saya kemudian beli opaknya. Lalu saya dengan kakak saya, "Anggo apa toh tuku oke-oke? Kenapa toh beli banyak-banyak?" Kakak saya menjawabnya sederhana. Kita itu diberi rezeki lebih mudah daripada orang itu. Siapa tahu kita bisa menjadi lantaran rezeki bagi orang itu. Kata-kata kakak saya itu sungguh sangat memukul hati saya. Dan waktu itu saya menyesal sekali. Lalu saya ikut-ikutan kakak saya. Kemudian saya turun, saya mau menghampiri orang itu, tak kejar, orangnya sudah tidak ada. Saya menyesal sekali waktu itu. Jangan sampai kita kemudian karena lalai untuk berbuat baik, kemudian kita menjadi menyesal. Selama kita masih memiliki waktu untuk berbuat baik, mari kita berbuat baik. Selama kita masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri, mari kita perbaiki diri kita. Supaya kita tidak hanya berhenti pada penyesalan, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Kita memiliki hidup yang semakin baik, semakin berkembang, menjadi lantaran berkat, dan semoga tidak berhenti seperti orang kaya tadi itu, berhenti pada penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Semoga penyesalan kita pada masa-masa pertobatan ini juga sungguh membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan juga menjadi berkat bagi kita dan sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau memelihara kami melalui sakramen-sakramen-Mu. Semoga kami selalu mematuhi sabda-Mu yang menuntun kami menuju Sang Kurban sejati, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa kita, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan. Aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan.
tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memeluk-Mu, persatukan diriku dengan-Mu. Aku ingin memeluk-Mu, jangan biarkan ku terpisah dari-Mu.